Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, salam. Zauan juga. Ada akun Widiah juga itu ngintip namanya, banyak sekali ya nama yang sama ya akunnya ya. Kenapa ganti akun? Ya ganti. Mereka nggak suka. Ya gantilah. Banyak akun palsu. Garut, selamat pagi sambil ngopi dong. Iya betul, akun baru. Akun baru bro. Iya akun asli. Kalau kemarin aku numpang ya, agar kenapa? Agar bisa melihat akun baru Nyai. Ya. Kemarin aku numpang sementara, saya bilang kan. Ngopi dong, ngopilah. Seperti itu. Uli, selamat pagi. Garut, selamat pagi juga. Mudah-mudahan ini ya cepat. Aku belum kutak-katik juga sih. Kemarin lagi elol. Ini bunda kok belum angkat-angkat WA-nya ya? Ya kan itu kan untuk sementara aja, ngasih tahu kalau aku tuh pakai akun ini ya. Kasus ini ibarat main catur ya, kita mencari bentengnya. Loh, kalau benteng yang satu lagi ada 3 cadangan mau gimana? Ya, ada yang tadi pagi saya simak akun palsunya rekod ya, labnya ya. Cuma aku lihat cuma berapa ratus orang sih ya. Nah, habis posting itu yang video tadi pada saat 2016 ya. Nah itu, terus saya diancam. Nama akunnya itu ujungnya Reski gitu. R huruf Z besar, E K Y double gitu. Kemarin aku lagi ada perjalanan kemarin. Uli, terima kasih atas dukungannya semua. Ya. Aku semalam live-nya di YouTube. Hampir 1 jam ya. Sebelum tidur. Ya, bahasnya gini. Ya. Tentang DNA. Tentang DNA ya. Sambil ngopi, Bro. Tentang DNA. Mengapa ada calon pemimpin yang akan maju jadi gubernur di Jawa Barat ini melarang mencari DPO, malah melakukan DNA? Seharusnya ya menekan yang namanya oknum penyidik membuka CCTV, menekan yang namanya oknum penyidik itu ya, bila mana ada kecurigaan ya, membuka yang namanya satu lagi tadi 3 nama yang DPO itu ciri-cirinya ya, wajahnya. Apabila orang-orang iya betul, apabila ada orang mirip dengan daftar DPO, nama dan sketsa yang disampaikan, seharusnya ya orang itu membawanya ke kepolisian, diperiksakan ke kepolisian ya, bukan diperiksa DNA dulu. Kenapa? Kalau ada kemiripan seseorang yang dicurigai dalam daftar DPO, orang itu seharusnya diserahkan ke kepolisian dulu.
diperiksa. Cocokkan, bawa seperti orang-orang itu mengobok-obok yang namanya Peggy Setiawan, kuli bangunan yang saat ini bebas ya. Jadi begini, kalau ada warga Indonesia di dalam daftar 3 DPO itu dicurigai, seharusnya dibawa diperiksa ke kepolisian dan penyidik. Agar kenapa? Ya, bisa mencari daftar kakaknya, daftar foto keluarganya dari kecilnya seperti apa. Kan seperti mereka lakukan kepada Peggy Setiawan, kuli bangunan. Ya kan? Seharusnya orang yang dicurigai itu bawa dulu periksa ke kantor polisi, bukan periksa DNA-nya untuk cocokloginya. Ya, mau dia 3000%, 1 triliun persen, itu no problem. Karena apa? 3 DPO masih dicari. Ternyata dia melarang. Ya kan, melarang. Tidak usah mencari yang namanya DPO Dani, Egi, Perong ya, Peggy Perong atau yang namanya Andi. Kenapa? Itu karena hasil ilmiah dari Sudirman. Ya ta? Katanya kan seperti itu, hasil ilmiah dari Sudirman. Nah, seharusnya kalau ada orang yang dicurigai ya, itu dibawa ke kepolisian. Agar kenapa? Penyidik di kepolisian menemukan seperti Peggy Setiawan belum lama digerebek, cap, motornya disita, foto keluarganya disita untuk barang bukti. Periksa kakaknya dari awal, akte kelahirannya, orang tuanya siapa, umurnya berapa, perkawinannya udah berapa lama. Itu di penyidik, bukan di tangan calon gubernur. Seharusnya ya, seharusnya itu bukan di tangan calon gubernur Jawa Barat. Seharusnya orang yang dicurigai di Indonesia ini dibawa ke penyidik kepolisian agar bisa menemukan ciri-ciri 3 DPO itu yang ada kemiripannya. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Yang menentukan DNA itu belakangan, itu dari penyidik pihak kepolisian. DNA itu digunakan oleh pihak penyidik. Ya kalau itu mau, ya penyidik Jawa Barat itu kalau mau, seharusnya ditekankan ke situ. Periksa dulu orangnya, cocokkan dulu, ya. Cocokkan dulu. Kenapa? Di antara 3 DPO ini ada yang kemiripan. Bawa dong, periksa dong ke kepolisian, ya kan? Bawa dong, periksa ke kepolisian, gitu loh. Kenapa? Ya supaya kepolisian, penyidik itu tahu ciri-cirinya beranting atau tidak ya. Sedangkan dia ngaku nggak beranting, tapi bekas antingnya dijahit di operasi misalnya, seperti itu kan. Kedua, ya seperti ada orang yang gerebek ciptakan Peggy Setiawan kemarin sebagai tersangka itu, ya. Ya digerebek pula. Ya. Digerebek pula. Kenapa? Ya salah satunya kakak, KTP harus diminta seperti pengacara-pengacara membayar ke ada yang perubahan enggak, ya kan? Orang tuanya yang mana? Ya dipanggil. Kalau memang data-data tersebut mencurigakan, mendampingi orang yang dicuriga ciri-cirinya, polisi baru memanggil orang tuanya. Ya, kalau kecurigaan penyidik itu, ya curiga dengan DPO itu, mestinya penyidik manggil yang namanya orang tuanya. Ya, nih Bu, kenapa kakak Anda banyak sekali? Di kakak yang satu tanggal dan kelahiran, tahun kelahiran beda. Satu untuk ibunya. Pak, 3 kali ini pertanyaan untuk ibunya. Di tahun sekian, kakak ibu nomor NIK-nya beda, angka kelahiran ibu beda, ya kan? Siapa yang merubah? 2016 itu kita udah punya elektrik loh, KTP elektrik. Bisa sekali itu tercipta. Kenapa nomor kakaknya beda, tanggal lahir dan tahun beda?
Itu pertama. Keduanya juga sama. Kenapa di tahun sekian, di 2018 itu kakakmu beda, tahun kelahiranmu beda, bulanmu beda. Itu penyidik nih nanya ke ibunya, kenapa di 2024 juga ya kakakmu juga berbeda. Ya kan seharusnya begitu ya. Kasihan akunnya. Yang nggak bisa diblok itu ini, yang kasihan pendengarnya. Memblok akun saya tapi ternyata saya muncul lagi, ya kan? Itu yang kasihan deh, orang yang minim pengetahuannya. Jadi begitu. Untuk selanjutnya ya, penyidik ya, kita meneruskan tadi, penyidik mencocokkan data-datanya. Akte kelahiran anak mana, ya kan? Kalau memang Anda menikah di luar tangan, ini tidak bisa. Kenapa kok orang tua yang lakinya jauh lebih muda dari ibunya? Ibunya tahun sekian, bapaknya tahun sekian. Seharusnya penyidik detil, kan? Cocokkan lagi. Kenapa ijazah tidak diambil, nunggu Pak Deddy Mulyadi yang ambil? Iya kan? Ya kan? Katanya nggak bisa motor, tapi ngojek. Katanya nggak punya tato, tapi tato kiri kanan, ya kan? Katanya nggak bisa nyetir, tapi dulu dia posenya bersama mobil-mobil mewah, gitu loh, ya kan? Harusnya penyidik detil seperti itu. Barulah kalau ada kecurigaan dari kepolisian, barulah diadakan yang namanya DNA. Cocokkan dong, karena berubah-ubah terus. Setiap kakak berubah-ubah terus namanya, berubah-ubah terus. Ini kesalahan dari Polres lah, Kapolsek lah yang membuat. Masa ada orang mau sekolah ya, ijazahnya belum diambil, banyak urusan ke Kapolsek tahun sekian. Harusnya penyidik menanyakan hal itu. Ya, penyidik harus menanyakan hal itu. Kenapa Bu, anak ibu ini banyak sekali surat polisi, tidak melanjutkan sekolah, malah jadi geng motor? Seharusnya bertanya, ya ta? Harusnya bertanya. Itu penyidik yang akurat, yang jujur dan amanah. Kalau penyidik boleh jualan sih nggak tahu, ya. Nah, Peggy Peron katanya hasil karya Sudirman. Panggil kembali Sudirman, bawa ke penyidik. AF memberikan keterangan palsu, bawa AF. Ya, suruh bicara dengan jujur di pengadilan. Jangan diwakil-wakilkan. Ya. Ibu, ayo turun ke lapangan. Kamu harus tahu, ketika 2016 lalu itu, kawan-kawan kita itu ada di lapangan, deket banget sama kejadian. Kamu kalau mau ke lapangan, kamu ya ikutan sama Dedi. Itu tempat kerjanya AF, tempat kejadian, nggak jauh dari kejadian, ya. Itu tempat pencucian motor, nggak jauh dari kejadian. Kamu tanya deh pemiliknya siapa itu, yang namanya pencucian motor. Sebaiknya begitu, kalau memiliki intelijen sehat gitu loh. Ya, jangan dilarang rakyat Indonesia ini mencari daftar DPO, jangan dilarang. Jangan lagi dicari supaya nggak ini, supaya nggak itu. Enak aja. Ya, jangan keluar, harus keluar. Kalau didiamkan 8 tahun nggak akan terkuak, bahkan 1 abad nggak akan terkuak misteri itu. Ya, nggak boleh melarang orang keluar. Ya, nggak boleh ketumanan. Ya. Bilang ibu turun, ibu harus naik. Kenapa harus turun? Ya nggak boleh. Kenapa? Suara saya disuruh rendah, disuruh turun. Nggak boleh, disuruh rendah lagi, disuruh turunin lagi volumenya agar orang nggak mendengar. Nggak boleh. Ya, semakin kalian benat, semakin kencang suaranya sampai ke langit ke-7. Ya harus dibisingin. Kalau nggak dibisingin, mereka tuh ketumanan. Ya kan?